Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web client 1 untuk kelas TIP 191. Baiklah, untuk pagi hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-16 dan di sini saya akan mengulas kembali materi tentang fungsi loop, mengingat untuk hari ini kita akan mencoba membahas tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa kelas TIP 191. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan membuka dulu untuk PPT kali ini, mengingatkan kembali kepada Anda tentang penggunaan fungsi loop ya, mengingat untuk tugas terakhir kemarin yang diberikan untuk kelas ini adalah tentang tugas loop. Nah, di sini kita mungkin melihat lagi apakah loop itu. Loop itu digunakan untuk mengulang sebuah kegiatan. Nah, apakah kegiatan yang bisa diulang di sini? Kegiatan ini bisa berupa menampilkan sebuah teks atau kalimat pada ukuran tertentu. Katakanlah jika memiliki perhitungan atau bilangan itu lebih kecil dari 3 misalkan, maka akan ditampilkan tulisan bilangan ganjil kurang dari 5 misalkan seperti itu. Atau yang kedua, untuk menampilkan sebuah kegiatan yang berupa rumus. Katakanlah ada rumus perkalian 2 kali 3. Nah, di sini jika kita menginputkan hasilnya itu salah, maka akan terjadi proses pengulangan terhadap kegiatan mengalihkan bilangan 2 kali 3 tersebut sampai ditemukannya hasil yaitu angka 6. Ya, jika sudah ketemu dengan angka 6, maka akan ada pesan atau message hasil Anda benar terus keluar seperti itu. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang bisa digunakan untuk aplikasi ini atau untuk perintah loop ini. Nah, berikutnya di sini kita ulang kembali bahwa perintah loop ya, itu macamnya ada 2. Perintah do dan perintah for. Nah, ini harus diingat-ingat betul ya. Perintah do dan perintah for. Nah, di sini untuk perintah do dulu yang akan kita bahas. Di sini seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk perulangan jenis do itu ada 4 style, di mana dibagi lagi menjadi 2 sub style ya. Untuk style yang pertama penggunaan while ya, di mana while condition ini untuk jenis yang pertama itu menggunakan sintaks do while condition statement loop. Sedangkan jenis yang kedua menggunakan do statement loop while condition. Ini hanya berbeda pada peletakan while condition saja yang kebetulan diletakkan setelah do dan setelah loop. Perbedaannya di situ. Nah, kemudian untuk substyle yang kedua, di sini ada do until condition statement loop. Kemudian yang jenis berikutnya ada do statement loop until condition. Kalau kita lihat perbedaannya ada pada until condition, di mana posisinya itu setelah do dan setelah loop. Ya, jadi ini saya ulang kembali supaya Anda bisa mengingat kembali tentang fungsi perulangan dengan do ini, sehingga ketika mengerjakan tugas itu masih ada gambaran ya, oh ternyata fungsinya untuk itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh ya, contoh untuk penggunaan do while condition loop ya, kemudian do statement loop while condition dan selanjutnya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita lihat langsung ke latihannya saja. Ya, latihan fungsi loop ini. Jadi
Di sini kita lihat untuk latihan yang pertama, yaitu menggunakan do while condition statement loop. Di mana di sini setelah kita lihat ya, mungkin kemarin ada yang juga masih bertanya, Bu, untuk editornya misal saya menggunakan yang Notepad bagaimana? Nggak ada masalah ya. Sebetulnya di sini untuk editor program apapun bisa Anda pergunakan karena di sini kita masih umum ya. Untuk programnya hasilnya adalah .htm atau HTML. Nah, jadi di sini bisa pakai editor apapun. Mau pakai Dreamweaver boleh, mau pakai Edit Plus juga boleh, mau pakai Notepad juga boleh. Nah, untuk jenis yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini itu adalah do while condition statement loop. Nah, perhatikan kondisi sintak ini ketika masuk ke dalam program, itu di area ini yang saya lingkari. Ya, jadi kalau kita lihat ini terletak di bagian body. HTML itu kan terbagi ada dua, yaitu head dan body. Ya, nah di sini kita langsung potong pada bagian bodinya, di mana untuk background colornya ini kebetulan sudah diberikan warna, ada efek ya. Kemudian script ada bahasa yang dipakai ya di sini. Nah, untuk tanda petik juga tidak boleh diganti, harus tanda petik 2 untuk mengapit nama di sini karena semua tanda baca seperti petik 1, petik 2, kemudian tanda koma, tanda strip, tanda seru, itu memiliki arti sebagai perintah di dalam program. Maksudnya di program yang kita bicarakan ini, yaitu pemrograman web client. Ya, jadi di sini kita harus berhati-hati ketika menggunakan tanda petik ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah ciri khas jenis program yang kita pergunakan dalam pembuatan program kali ini. Kemudian di sini ada variabel dengan nama angka. Nama ini boleh diubah ya. Jadi kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang belum paham apakah namanya harus selalu itu, ini saya tekankan sekali lagi, nama ini hanyalah nama variabel. Jadi boleh diubah. Asalkan menggunakan nama yang sesuai dengan kaidah yang sudah disepakati ya. Jadi jangan menggunakan nama seperti input, kemudian message box ya, kemudian do, loop, itu adalah nama-nama perintah, tidak boleh dipergunakan sebagai nama untuk variabel. Nah, kemudian di sini setelah kita mendeklarasikan variabel angkanya ini kita isi. Ya, kita isi dengan input box di sini. Untuk input box berarti nanti ada sebuah kotak di mana bisa kita isikan berapa 5 kali 5. Ada pertanyaan seperti ini. Nah, ini kita jawab di dalam variabel angka ini. Ya. Nah, kemudian berdasarkan apa yang kita inputkan, karena ini pakainya input box, berarti kita harus entry di sini. Kalau kosong berarti ya tidak bisa, jadi harus diisi minimal angka apapun mulai dari 0 sampai sekian. Ya. Nah, kemudian di sini kita isikan angka misal 10. Ya. Nah, kemudian di sini nanti akan diuji. Di variabel di bagian program ini akan mulai masuk fungsi perulangan yang kita gunakan dalam hal ini adalah do while condition statement loop. Ini masuk di sini. Nah, kita masukkan do while, kondisinya adalah angka tidak sama dengan 25. Kondisinya itu ya. Kemudian statementnya diisi dengan message box. Jawaban salah, ulangi lagi. Nah, kita masuk dulu tadi, kita inputkan, dicontohkan kan 10 ya tadi ya. Nah, di sini diuji, apakah 10 tidak sama dengan 25? Ya, ya, jawabannya betul. Maka muncullah pesan ini, jawaban salah, ulangi lagi. Ini akan muncul di browser Anda. Nah, berikutnya
Angka ini diisi lagi, input box, what is 5 kali 5. Diisi lagi, yang kedua. Kemudian misal saya isi 5 jawabannya, maka dia akan loop ke sini. Diuji lagi, isi variabel yang kita isikan 5 ini tadi di sini. Apakah 5 tidak sama dengan 25? Jawabannya ya lagi. Kemudian di sini kita lihat akan muncul jawaban salah. Ulangi lagi. Kemudian kita inputkan lagi, misal di sini saya menjawab 25, maka dia akan masuk ke do lagi, loop mengulang, kemudian akan diuji. Apakah 25 tidak sama dengan 25? Jawabannya salah, ya atau tidak. Sehingga karena tidak memenuhi syarat true di bagian bawah do ini, di antara loop, maka dia akan langsung keluar mengerjakan di bawahnya loop karena kondisinya adalah false. Jadi ini akan terus diulang jika kondisi true. Ya, begitu dia ketemu kondisi false, maka perulangan ini akan menuju di luar loop ya, sehingga akan muncul jawaban Anda benar di browser Anda. Begitu muncul jawaban ini ketemu dengan perintah atau script ini, berarti keluar dari program selesai. Nah, ini tadi untuk gambaran logika dari contoh penggunaan perulangan dual condition statement loop. Ya, jadi di sini fungsi loop itu akan diulang selama kondisi bernilai benar. Yang perlu dipahami di sini kondisinya, bukan hasilnya ya. Kebetulan saja di sini situasinya itu nilai atau isi dari variabel angka tidak sama dengan 25. Yang dibikin true itu kondisinya tidak sama dengan 25. Sehingga kalau dia kondisinya itu bernilai benar, maka yang muncul jawaban salah. Begitu ya. Ini mungkin masih agak membingungkan bagi yang menerima karena yang dimasukkan itu tidak sama dengan. Berbeda jika kita membuat kondisi duel angka sama dengan 25. Berarti kalau saya isi 25, maka message box jawaban Anda benar. Yang di sini gantian, yang di bawahnya message box jawaban salah. Ulangi lagi, seperti itu. Nah, mungkin untuk kondisi yang sama dengan, ini kita bisa lihat pada contoh yang ini, latihan 3. Ya, jadi di sini ada do until condition statement loop. Nah, kita lihat bahwa di sini mulai dari deklarasi variabel yaitu menggunakan dim diikuti dengan angka. Nah, berikutnya angka sama dengan input box. Berarti kita menginput ya karena ada input box di sini berapa 5 kali 5. Misalkan saya isikan 10 ya. Nah, kemudian do until angka sama dengan 25. Jadi lakukan sampai dengan angka itu atau isi variabel angka itu 25. Nah, tadi isinya adalah 10 ya. Karena 10 di sini, maka untuk jawabannya adalah salah. Ya, apakah 10 sama dengan 25? Kan pertanyaannya jadi seperti itu ya. Nah, otomatis jawabannya tidak. Ya, karena tidak, maka muncul jawaban salah. Ulangi lagi. Angka sama dengan input box, what is 5 kali 5? Berarti di sini kita inputkan lagi. Misalkan saya isi 15. Loop, dia akan menguji di sini. Apakah 15 sama dengan 25? Tidak lagi. Ya, maka muncul jawaban salah. Ulangi lagi. Angka sama dengan input box. Kita masukkan lagi. Misalkan saya isi kali ini 25. Dia loop lagi. Apakah 25 sama dengan 25? Jawabannya ya. Karena bernilai ya di sini, maka dia akan langsung tidak kembali ke loop, tapi mengerjakan yang di bawahnya loop. Maka akan muncul pesan jawaban Anda benar. Nah, selanjutnya setelah muncul pesan itu, maka akan ketemu
ketemu dengan script ini, berarti menunjukkan bahwa program selesai, keluar dari program. Nah, ini adalah contoh perulangan dengan menggunakan do loop, ya. Apakah dia kombinasinya menggunakan while condition ataukah until condition? Karena itu hanya berbeda pada peletakannya saja, apakah diletakkan setelah do dan setelah loop. Ya, ini sebetulnya untuk hasilnya itu sama. Untuk hasilnya itu sama. Cuman kita harus berhati-hati dalam meletakkan jawaban, logika pemrogramannya harus jalan sehingga tidak sampai keliru ketika melakukan perulangan. Yang diulang itu kondisi selama bernilai benar. Seperti itu yang di contoh pertama. Nah, di sini yang diulang kondisi, ya, kalau dia tidak memenuhi syarat atau salah, dia akan diulang. Kebalikannya yang do until. Nah, ini adalah dua contoh latihan sederhana tentang penggunaan do. Nah, kemudian berikutnya yaitu perulangan dengan for. Ya. Perulangan dengan for ini, statement yang jumlah perulangannya itu dapat ditentukan. Jadi ini menggunakan suatu nilai atau ukuran untuk melakukan perulangan. Nah, untuk sintaksnya sendiri ini ada dua jenis. Jenis style yang biasa, yang tidak ada tambahan rumus dan sebagainya, yang standar ya, itu seperti ini. For counter sama dengan start to end statement next. Sedangkan perulangan yang kedua itu adalah for counter sama dengan start to end step increment statement next counter. Nah, ini adalah contoh perulangan yang menggunakan tambahan step increment. Increment itu proses penambahan yang biasanya itu runut ya, jadi bertambah dengan 1, bertambah dengan 2, dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini adalah contoh sederhana ya dari perulangan dengan for. Kita lihat mulai dari bagian ini. Ada for next yang sudah masuk fungsinya perulangan di sini. For cacah, jadi cacah itu nama variabel, sama dengan 1 to 5 diberikan start awal dan akhir dari bilangan tersebut. Berarti ini isinya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 sampai dengan angka 5. Nah, kemudian setelah itu dicetak dokumen.write cacah. Ya, kemudian ada tanda titik, kemudian BR. Ini kurang satu untuk ini ya, titik BR seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat berarti nanti misalkan itu sampai pada angka 1, dia akan tercetak 1 titik enter ke bawah. Next, berikutnya 2 titik enter ke bawah. Next, mengulang lagi 3 titik enter ke bawah. Mengulang lagi next 4 titik enter ke bawah. Next 5 titik enter ke bawah. Next. Nah, berhubung ketika mengecek di cacah ini bilangannya sudah sampai 6, padahal di sini itu yang tersedia itu hanya sampai 5, maka dia akan keluar dari fungsi perulangan ini dan masuk ke perintah penutup ini. Sehingga itu keluar dari program. Tampilannya nanti angka 1, 2, 3, 4, 5 berjajar ke bawah. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada contoh sederhana untuk yang tipe kedua di mana ada step increment di situ. Nah, di sini kita mulai dari yang ini, for cacah sama dengan 1 to 50 step 2. Ya, bilangannya sampai 50. Nah, di sini ditulis, dicetak bilangannya ada spasi kosong, tidak ada BR dan lain-lain, berarti nanti akan tercetak ya. Yang pertama yaitu angka 1. Ya, angka 1, setelah 1 ditambah 2, nanti next angka 3, 3 ditambah 2, next angka 5. Dan jajarannya itu ke kanan untuk tampilan hasil programnya.
Kemudian untuk hasil programnya sendiri, setiap angka 1 ke angka yang kedua itu ada spasi kosong. Ya, karena efek dari perintah in. Jadi ini stepnya 22. Jadi selisihnya 22. Ini yang kita lihat dari contoh yang kedua. Nah, itu tadi untuk latihan ya, penggunaan fungsi do dan penggunaan fungsi for. Nah, sekarang untuk berikutnya saya mungkin akan mencoba melihat pada hasil tugas yang sudah dikumpulkan oleh kelas TIP 191 ini. Nah, kita lihat dulu di sini untuk TIP 191 di mana tugasnya. Ini kita lihat punyanya Mbak Lydia ya. Coba kita buka dulu. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini. Ya, jadi ini punyanya Mbak Lydia Indah Setiorini, di mana dia memilih tugas. Jadi kalau kita perhatikan dari latihan kemarin, ini ada tugas ya, sebetulnya. Nah, di sini ada 2 tugas. Tugas yang pertama diminta membuat skrip yang dapat menampilkan angka dari 1 sampai dengan 7 dengan ukuran font dari kecil ke besar. Jadi nanti tampilan hasilnya itu seperti ini. Ini untuk tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua membuat input box password. Jika password bukan teks dari isian ini, maka password dianggap belum benar dan harus mengisi ulang. Juga diberi kesempatan pengisian password sampai benar, dibatasi maksimal 3 kali saja. Nah, dari tugas yang saya berikan ini ternyata sudah dikerjakan oleh kelas TIP 191. Nah, di sini akan kita lihat untuk tugasnya Mbak Lydia ya. Yang pertama saya buka, Lydia Indah Setiorini. Di sini dia memilih tugas yang pertama, membuat skrip yang dapat menampilkan angka dari 1 sampai dengan 7 dengan ukuran font dari kecil ke besar. Nah, ini adalah hasil skrip yang dibuat oleh Mbak Indah. Ya, jadi di sini, nah ini adalah programnya. Dia membuat ini, ada size yang dipergunakan ya, dari 1 sampai dengan 7. Kemudian hasilnya sendiri ketika ditampilkan di browser itu menjadi seperti ini. Ya, jadi kita lihat dengan tugas yang tadi, yang kita lihat tadi untuk yang pertama, hasilnya kan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan tugas yang dikumpulkan Mbak Lydia, itu sudah sesuai. Jadi ini saya berikan komentar, tugas sudah sesuai yang diberikan. Tetap berlatih. Kemudian untuk berikutnya kita masuk, sudah diberikan nilai juga ke Mbak Alma. Tugasnya Mbak Alma. Oke, kita lihat dulu untuk tugas dari Alma Novia. Ya. Nah, kebetulan di sini Mbak Alma hanya mengkopikan atau mengcapture skripnya saja. Nah, kedepannya nanti kalau Anda diminta untuk mengumpulkan tugas program, usahakan ketika mengcapture
script itu juga mengcapture hasilnya. Seperti contoh yang punyanya Mbak Lydia tadi, itu yang di capture dari mulai editornya sampai ke browsernya itu kelihatan. Ya, itu saya paling suka tugas yang dikumpulkan seperti itu. Jadi di sini mengumpulkannya itu komplit, nggak usah diminta, sudah diinfokan bahwa saya membuat dengan editor ini, membuka dengan browser ini, nama filenya ini, saya simpan di mana, itu kelihatan semua. Nah, kalau seperti ini saya agak susah untuk melakukan penilaian karena ini hanya mengcapture, ya, hanya mengcapture saja dari script dan tidak ditampilkan atau dicapturekan hasil dari program ini. Ya, jadi untuk ke depan kita tambahkan setiap tugas program harus mengcapture script dan hasilnya, ya. Bisa ditambahkan mengcapture window-nya. Jadi editor menggunakan apa dan browser kelihatan semua. Nah, ini yang saya berikan atau saya komentari untuk tugasnya Mbak Alma. Jadi sebetulnya ini untuk tugas sudah oke ya, cuma karena kurang dari tambahan capturean tadi sehingga jadi mengurangi nilai yang ada. Nah, yang terakhir ini punyanya ini Mbak Fitri ya. Oke, di sini untuk Mbak Fitri Yani Nur Andini ini ada tugas. Nah, seperti ini. Harapan saya sama dengan Mbak Lydia tadi. Ini misal, nah mungkin bisa dibesarkan di sini kita lihat. Nah, ini kan kelihatan ya dia pakai editor apa di sini. Kemudian di capture seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya juga mengcapture-nya langsung ke browser ini. Ini bagus sekali, ini cuma punyanya Mbak Fitri ya. Jadi bisa dilanjutkan. Hasil tugas sudah sesuai yang diminta. Lanjutkan. Jangan lupa berlatih. Ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini sekali lagi ketika Anda melihat atau menerima tugas, usahakan dikumpulkan itu sebaik-baiknya ya. Karena di sini untuk mendapatkan nilai baik itu ya cukup mudah. Asal Anda mengumpulkan sesuai dengan tugas yang diberikan, saya kira nggak ada masalah. Syukur-syukur kalau lebih komplit seperti ini. Jadi hasil capture-nya itu meliputi dari editor sampai dengan browser yang dipergunakan. Dan hasilnya pun juga seperti yang diinginkan dari tugas tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan karena rata-rata kebanyakan dari mahasiswa itu ketika mengumpulkan tugas itu hanya sekedar mengumpulkan satu. Kemudian yang kedua, kurang teliti ketika mengumpulkan tugas. Jadi yang dikumpulkan atau di capture itu kadang malah tidak sesuai yang diinginkan oleh tugas, ya, atau malah kelebihan tapi kelebihan yang tidak ada gunanya, ya, jadi berlebih sekali itu juga ada. Kemudian faktor yaitu tadi mungkin asal mengumpulkan ini yang masih berjalan ya, yang saya harapkan ke depan, meskipun kita kuliah dengan sistem daring seperti ini, Anda tetap bisa mengumpulkan tugas seperti ini yang saya harapkan. Jadi tidak susah bagi saya untuk melakukan penilaian, ya, karena Anda sudah mengumpulkan sesuai dengan yang diinginkan, ya. Nah, baiklah, di sini kita sudah membahas tentang beberapa tugas, ya.
sudah membahas tentang beberapa tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa TIP 191. Jadi seperti biasa kita kembali lagi ke sini. Saya akan memberikan sedikit kuis ya untuk Anda. Oke, ditunggu sebentar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan. Sederhana saja, jika Anda mengikuti perkuliahan saya dari awal sampai akhir tadi pasti bisa menjawabnya. Nah, di sini ada beberapa fungsi perulangan. Yang kedua, berapa contoh program di PPT yang dibahas. Kemudian yang terakhir, apakah ini aja sebutkan ya, sebutkan sintak biar ini hafal ya, sintak untuk perulangan dengan for. Nah, cukup 3 pertanyaan ini saja yang saya berikan kepada Anda. Saya ulangi ya, ada berapa fungsi perulangan? Ini mengulang kembali supaya Anda itu bisa lebih paham tentang materi ini. Kemudian yang kedua, berapa contoh program di PPT yang saya bahas pada pertemuan pagi hari ini? Ada berapa tadi yang saya bahas? Kemudian yang ketiga, sebutkan sintaks untuk perulangan dengan for. Saya kira 3 pertanyaan ini cukup mudah. Silahkan dijawab di YouTube channel seperti biasa. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Harapan saya tetap semangat, Anda harus tetap berlatih supaya paham materi yang diberikan, karena mengingat ini adalah mata kuliah pemrograman, jadi tetap atau wajib harus praktek sendiri di rumah. Jika tidak paham, silahkan untuk bertanya, baik di WA Group ataupun bisa langsung japri kepada saya. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan materi atau pemberian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.